Shalom teman-teman. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Pasti semuanya sehat. Puji Tuhan. Ya, meskipun kita berada di rumah, tapi adik-adik semua harus tetap semangat. Tahu nggak kenapa nggak Teh ya? Karena kita semua akan beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, tuh teman-teman, bener banget itu. Oh iya, kita lupa kenalan sama teman-teman yang ada di rumah. Kita kenalan dulu yuk. Ayo. Oh iya teman-teman, perkenalkan nih, nama saya Kak Vivi. Kalau ini? Nama aku Thea. Gimana teman-teman, udah siap belum untuk beribadah? Kalau udah siap, yuk kita mulai ibadahnya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau menghadap Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh menghadap untuk kehadirat-Mu kembali. Bapa, sebentar kami akan memulai peribadatan pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak-Mu Kau sertai di dalam memulai peribadatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, setelah mengawali dalam doa, kita mau memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk, biar lebih semangat nyanyinya. Bener tuh teman-teman, kita mau nyanyi dulu ya Kak ya. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Teman-teman bangkit berdiri semua ya, biar lebih semangat lagi nyanyinya. Ya teman-teman, gimana tadi nyanyinya? Sudah penuh semangat belum? Dan sukacita. Kalau anak-anak Tuhan itu harus penuh semangat dan harus penuh dengan sukacita tentunya, ya kan Kak? Iya. Oh iya, Kakak mau tanya nih, Kak Thea selama di rumah ngapain aja? Rajin gak ibadahnya? Iya dong Kak, meskipun aku di rumah, aku harus rajin untuk ibadah. Gak boleh bermalas-malasan, karena Tuhan gak suka anak yang pemalas. Nah tuh teman-teman, bener banget itu Kak Thea. Jadi teman-teman, kita itu gak boleh untuk bermalas-malasan di rumah. Karena kita semua saat ini sudah difasilitasi seperti saat ini, beribadah secara online. Kalau begitu, kita mulai aja yuk Kak, mendengarkan firman Tuhan. Oh ya teman-teman, sebelum itu kita siapkan dulu Alkitab kita masing-masing, lalu duduk dengan manis. Kita mau puji Tuhan terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dan nantinya akan dilanjut dengan doa pembacaan Alkitab. Kita mau puji Tuhan dulu ya teman-teman dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu saat
Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama menyiapkan hati kami untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati kami agar kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Secara lengkap adik-adik bisa membaca nanti. Kali ini kita hanya akan membaca ayat 6 sampai dengan ayat 11 saja. Yosua 23 ayat 6 sampai ayat 11. Begini firman Tuhan. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman, terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Halo, shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik balita, Pratama dan Madya di seluruh GKJW. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Ya pastinya ya, harus tetap semangat. Nah adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Bu Kris mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang punya kakek atau nenek? Ayo angkat tangan. Siapa yang punya kakek atau nenek? Wah banyak sekali ya, hampir semuanya punya kakek dan nenek. Nah sekarang, menurut adik-adik ya yang punya kakek atau nenek, apa sih yang biasanya dilakukan oleh kakek atau nenek kepada kita cucu-cucunya? Apa yang biasanya dilakukan? Yuk kita daftar yuk. Apa? Memberikan sesuatu. Iya, biasanya kakek atau nenek itu suka memberikan sesuatu. Contohnya apa? Memberikan hadiah. Apalagi? Baju. Uang. Wah banyak sekali ya yang diberikan kakek dan nenek kita. Nah seringkali juga yang dilakukan oleh kakek dan nenek kepada kita cucu-cucunya adalah memberi nasihat. Kira-kira apa yang menjadi nasihat kakek nenek kepada kita? Cucu-cucuku yang baik dan hebat, jadilah anak-anak yang setia ya, yang rajin menabung, suka belajar, rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin ke gereja, dan juga menolong teman. Jangan lupa loh ya, kalian juga harus hormat kepada orang tuamu. Oke? Ingat loh ya, nasihat yang kakek dan nenek. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, itu tadi nasihat kakek nenek kepada kita. Hari ini kita juga akan belajar pengalaman seorang yang sudah lanjut usia, namanya Yosua. Nah karena sudah tua, kita panggil saja Iyang Yosua ya. Nah ketika Iyang Yosua itu sudah tua, Iyang Yosua ini merindukan
supaya anak-anaknya dan cucu-cucunya itu tetap menjadi seorang yang setia, sekalipun nanti yang Yosua ini sudah tidak ada. Nah, kira-kira apa nih nasihatnya yang Yosua kepada anak cucunya? Kalau kita membaca Alkitab kita, maka kita bisa mengerti bahwa nasihat yang Yosua kepada cucu-cucunya itu begini. Anak cucuku, kuatkanlah hatimu, pelihara dan lakukanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Musa. Beribadahlah hanya kepada Tuhan, lakukan itu dengan setia, kasihilah Tuhan senantiasa. Selama ini kalian sudah melakukan itu dengan baik, karena itu tetaplah beribadah kepada Tuhan. Lanjutkan, pertahankan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itu yang dinasehatkan oleh Eyang Yosua. Nah, kalau bangsa Israel itu bertanya kepada Eyang Yosua, memangnya kenapa sih kok kita itu harus setia kepada Tuhan? Maka Eyang Yosua akan menasehati. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mau tahu buktinya? Bukti bahwa Tuhan mengasihi kita yang pertama. Mari kita perhatikan. Yang pertama buktinya adalah Tuhan yang memimpin bangsa Israel ketika keluar dari penjajahan Mesir menuju tanah Kanaan dan tiba di sana dengan selamat. Bukti yang kedua, Tuhan menjaga dan menyertai bangsa Israel. Ketika bangsa Israel harus melawan musuh-musuhnya, bangsa Israel menang. Kalau mereka bertanya lagi nih, emangnya kalau kita tidak setia bagaimana? Tuhan itu loh penuh kasih. Tuhan itu setia sama kita, sama anak-anaknya. Jadi kalau kita ini tidak setia kepada Tuhan, itu sama artinya dengan kita ini nggak mau dikasihi Tuhan. Kita itu mau menjauh dari Tuhan. Kita itu nggak mau ditolong oleh Tuhan. Nah, bayangkan. Kalau manusia itu jauh dari Tuhan, gak mau ditolong sama Tuhan, kira-kira bagaimana hidupnya? Seneng apa senep? Seneng atau senep? Bayangkan ya, pasti repot, pasti sulit, karena gak mau dikasih Tuhan, gak mau ditolong Tuhan, gak mau setia. Nah, karena itulah adik-adik yang Yosua berpesan, jadilah setia pada Tuhan. Rajinlah beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kira-kira nih menurut adik-adik, apa sih sikap anak-anak Tuhan yang tidak setia? Ada enggak yang bisa menyebutkan? Seperti apa sikap yang tidak setia? Sikap yang tidak setia itu salah satunya adalah malas. Malas belajar, malas membaca firman Tuhan, termasuk membaca Alkitab, malas renungan, membaca Pah Junior, malas berdoa. Yang selanjutnya sikap tidak setia itu marah-marah. Marah pada teman, marah kepada orang tua. Itu yang sering kali dilakukan. Atau juga berbohong. Usil pada teman, pilih-pilih teman. Nah, itu semua adalah sikap tidak setia. Yuk kita bungkus ini semua, kita ikat, kita bungkus, lalu kita buang, kita dorong. Hush, jauh-jauh sikap tidak setia daripadaku. Hush. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah kita buang jauh-jauh, maka kita sekarang harus setia karena kita semua dikasih Tuhan. Yuk sekarang kita berlatih menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak yang setia. Seperti apa kira-kira latihannya? Latihan menjadi setia itu adalah
rajin beribadah. Ibadah itu bisa kita lakukan dengan kita menyanyi, berdoa, membaca Alkitab, membaca Pah Junior. Ya kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Tapi ingat loh, ibadah tidak hanya itu. Kalau adik-adik itu melakukan kebaikan, baik ketika di rumah, baik ketika keluar rumah, adik-adik di rumah rukun dengan saudara, adik-adik bermain dengan semua orang, tidak pilih-pilih. Adik-adik juga mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan, taat pada rambu lalu lintas. Adik-adik ramah pada orang lain, ramah pada mereka yang ada di jalan, di pasar, di sekolah, dan dimanapun. Itu semua adalah ciri-ciri anak-anak Tuhan yang setia, yang hebat. Terus nih, kalau aku sudah setia, apa kira-kira yang terjadi ya? Wow, adik-adik yang dikasih Tuhan, pastilah Tuhan bangga, Tuhan bahagia loh melihat anak-anaknya itu setia. Shh, aku kasih tahu sebuah rahasia ya, tapi rahasia ini boleh diceritakan kok. Rahasianya adalah berkat Tuhan itu dekat dengan anak-anak yang hebat dan setia. Apa rahasianya? Berkat Tuhan dekat dengan anak-anak yang hebat dan setia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, yuk sekarang ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan mari kita bersama-sama bilang, kita mengatakan dengan lantang, aku mau jadi anak Tuhan yang setia. Yes, yes, yes. Yuk sekali lagi kita bilang, ikuti Bu Kris ya. Aku mau jadi anak Tuhan yang setia. Yes, yes, yes. Terus setia, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan prakarya hari ini. Karena temanya rajin ke gereja, sekarang kita akan menggambar gereja di entong kayu. Jadi bahannya adalah entong kayu. Kalau nggak ada bisa ambil entong yang ada di dapur, terus dicat ulang kayak gini. Lalu ada pensil dan spidol warna. Oke, dan caranya kita akan menggambar menggunakan pensil dulu. Nah teman-teman, ini sudah jadi dan ini dia hasilnya.
Gimana teman-teman, tadi udah dengerin firman Tuhan kan? Asyik kan? Lewat cerita tadi kita diingatkan untuk selalu rajin beribadah ya teman-teman. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita harus banyak bersyukur karena Tuhan memberkati kita semua, anak-anak GKJW. Nah, sekarang kita mengungkapkan syukur kita ya melalui persembahan dengan diiringi lagu Aku Anak GKJW. Mari teman-teman kita bernyanyi bersama. Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, sekarang tiba waktunya kita mau menaikkan syafaat kita. Kita mau berdoa, kita lipat tangan lagi, kita tutup mata. Mari adik-adik kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu melindungi kami anak-anak-Mu. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawewentan berserta seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Berkatilah pertumbuhan dan perkembangan gereja kami dan jauhkan kami dari wabah virus corona. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta dan Majelis Jemaat. Kiranya Tuhan berkati supaya dapat melayani dengan baik dan penuh sukacita. Demikian juga para pamon yang senantiasa membimbing kami, baik dari tingkat balita, pratama, madya maupun remaja. Meskipun tidak bisa bertemu, kiranya Tuhan lindungi dan berkati mereka dalam pelayanannya, sehingga dapat membimbing kami menjadi anak-anak yang baik. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur atas orang tua kami. Berikan nikmat agar mereka selalu bijaksana. Berikan mereka kesehatan dan rezeki yang secukupnya. Jadikan kami anak-anak yang bisa bertumbuh sesuai kehendak-Mu. Tuhan, bantulah keluarga kami semua untuk hidup seturut kehendak-Mu dan berpegang teguh di dalam firman-Mu. Kami mohonkan juga untuk jemaat GKJW, kiranya Engkau berikan kesehatan, ketekunan dalam beribadah, dan selalu hidup rukun. Mintalah doa dan permohonan kami. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami percaya Tuhan mengetahui bangsa Indonesia dan umat manusia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah keselamatan dan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, beserta seluruh pemimpin bangsa untuk menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Kami juga berdoa untuk para dokter,
perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang masih terus berjuang melayani dan mendampingi saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19. Kami percaya hikmat Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kepada Engkau saja Tuhan, kami menyerahkan keselamatan dan kesehatan bangsa kami, dan kami percaya Tuhan telah menyediakan keselamatan bagi kami anak-anak-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami menjadi anak-anak yang terus setia. Setia beribadah kepadamu dan setia melakukan kebaikan, sebagaimana bangsa Israel yang mematuhi nasihat Yosua. Tuhan, kami juga bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, kami mempersembahkan rasa syukur kami, terimalah dan kiranya Engkau melayakkan untuk dipakai melayani pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah anak kali ini. Tuntun dan sertailah setiap langkah kami, sehingga kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, ibadah kita udah selesai. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini dengan terima berkat, kemudian bersama-sama menyanyi Bapa terima kasih. Adik-adik yang di rumah, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetaplah berdoa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama mengakhiri ibadah anak kali ini. Kita akan mengakhirinya dan adik-adik semua terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus terus menyertai adik-adik sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin.